Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri, Abdul Hakim, Pastilah dan Stefani Mahmuda ingin menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan ilmu perbandingan agama. Pertama-tama perlu diketahui bahwa sesungguhnya ilmu perbandingan agama adalah sebuah ilmu yang mempelajari gejala-gejala keagamaan antara satu agama dengan agama lain, kemudian membandingkannya, tetapi bukan untuk mencari mana yang paling benar. Perlu diketahui juga bahwa sesungguhnya sebuah ilmu itu tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan ilmu perbandingan agama. Lalu, bagaimanakah sejarah dan perkembangan ilmu perbandingan agama? Di sini, kami membagi tahapan ilmu perbandingan agama dalam 3 tahap. Yang pertama, zaman Yunani Romawi, zaman abad pertengahan, dan zaman modern. Untuk pertama kalinya orang menjumpai dokumen studi tentang agama ini di kalangan Yunani kuno, terutama sekali zaman Yunani kuno dari abad sebelum 5 Masehi. Di sini, minat dalam studi agama itu diutarakan dalam 2 cara. Cara pertama adalah dengan melalui catatan-catatan perjalanan yang mencakup deskripsi pemuja di dalam agama yang bukan Yunani dan perbandingannya dengan praktek agama Yunani. Cara kedua adalah dengan cara kritik filosofis terhadap agama tradisional, yang mula-mula menganggap pentingnya memperhatikan masalah agama-agama orang asing yang bukan Yunani itu dijumpai dalam karya tulis Herodotus. Dia telah mengunjungi lebih dari 50 bangsa dan suku bangsa yang berbeda-beda. Dan ia telah banyak mencatat tentang adat dan kebiasaan baik yang sebagian besar catatannya itu terperinci sekali. Selain Herodotus, filosof awal seperti Plato sering membuat perbandingan dengan agama-agama suku barbar. Aristoteles, ia adalah yang mula-mula merumuskan secara sistematik tentang degenerasi keagamaan orang, suatu ide yang akan selalu hidup kembali pada saat-saat kemudian. Kemudian, di antara para penulis zaman Romawi yang patut disebut karena karya yang bersifat keagamaan, terutama adalah Varro dan rekannya Marcus Tullius Cicero. Karya Varro merupakan salah satu sebuah gudang informasi mengenai agama-agama kuno, sedangkan Cicero juga banyak membicarakan masalah agama. Yang kedua yaitu zaman pencerahan, di mana pada zaman ini mulai dijumpai penyelidikan-penyelidikan terhadap agama pagan yang dikarenakan karena cara interpretasi oleh Neoplatonisme yang bersifat alegoris. Pada tahun 1433 Masehi, Marsilio Ficino dalam bukunya yang berjudul Platenio Teologi, ia mengatakan bahwa semua agama itu memiliki kebiasaan tradisional, dan ia juga mengatakan bahwa semua agama itu sama nilainya. Kemudian pada tahun 1520 mulai muncul buku-buku tentang sejarah agama, di mana buku-buku tersebut di dalamnya mengkaji mengenai kepercayaan orang-orang Afrika, Asia, dan Eropa. Pada zaman ini juga mulai muncul agama Kristen, namun agama Kristen tersebut terdapat sinkretisme di dalamnya, yaitu percampuran antara agama Kristen dengan tradisi-tradisi non-Kristen. Baiklah, saya akan sedikit menerangkan tentang sejarah dan perkembangan ilmu perbandingan agama pada zaman modern hingga sekarang. Menjelang abad ke-19, yaitu saat-saat kemunculan ilmu perbandingan agama, orientasi studi agama mengalami perubahan, disebabkan oleh adanya semangat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kemajuan inilah kemudian kecenderungan untuk mengkaji agama secara kritis dan ilmiah berkembang dengan pesat. Agama dijadikan sebagai pokok pembicaraan, baik dari segi praktis maupun teoritis. Friedrich Max Muller, seorang ahli filologi dan sarjana besar berkebangsaan Jerman, pada tahun 1856 terbit bukunya yang pertama dengan judul Komparatif Metodologi. Kemudian pada 19 Februari 1870 beliau menyampaikan pidatonya di Royal Institution dengan judul Introduction to the Science of Religion. Titik inilah yang menjadi awal sebenarnya dari sejarah berdirinya ilmu perbandingan agama. Pasalnya, kemudian pidato Max Muller ini dicetak dalam sebuah buku yang dianggap sebagai dokumen besar bagi ilmu perbandingan agama dunia, dan Max Muller berdasarkan hal tersebut dianggap sebagai bapak ilmu perbandingan agama.
di dalam proses perkembangannya, ilmu perbandingan agama ini kemudian mendapat penghargaan kedudukan akademik. Untuk pertama kali yang mengadakan jabatan dosen dalam ilmu perbandingan agama ini adalah Universitas Geneva di Swiss pada tahun 1873. Tidak berapa lama setelahnya, negeri Belanda juga menyusul untuk meresmikan jabatan dosen atau guru besar ilmu perbandingan agama. Sedangkan di Perancis sejak Desember 1879 telah membina jabatan dosen dalam sejarah agama dan sebagai pencetusnya adalah Albert Bovell. Adapun di Inggris, kedudukan perbandingan agama ini agak berbeda dari yang biasa. Berbicara tentang perbandingan agama di Inggris, tertuju kepada dua nama, yaitu Joseph Stein Carpenter dan Andrew Martin Fairbairn. Carpenter pada tahun 1876 telah memberikan kuliah perbandingan agama pada Universitas Oxford juga pada tahun 1876. Dan di Indonesia sendiri, ilmu perbandingan agama mendapatkan kedudukan akademik adalah pada tahun 1960. Pada tahun ini, status PTAIN diperluas lagi menjadi IAIN yang terdiri dari Fakultas Adab, Syariah, Tarbiyah, dan Usuluddin. Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1960 membuka jurusan perbandingan agama di samping 3 jurusan lainnya, di mana yang pertama-tama ditunjuk menjabat sebagai ketua jurusan perbandingan agama sekaligus sebagai dosen mata kuliah ilmu perbandingan agama adalah Haji Ahmad Mukti Ali, dan pada bukunya berjudul Ilmu Perbandingan Agama. Kesimpulan dari bermacam-macam penemuan, maka di dalam semua cabang-cabang studi ketimuran termasuk sejarah agama dan ilmu perbandingan agama, akhirnya betul-betul memasuki era baru. Essay on Comparative Religion adalah merupakan salah satu karya dari serentetan studi serta ajaran teori Max Muller. Dialah yang dikatakan sebagai bapak ilmu perbandingan agama dan orang yang mula-mula menerapkan teori linguistik dalam masalah asal-usul agama. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terangkan mengenai sejarah dan ilmu perbandingan agama pada zaman modern.